Assalamualaikum Pak Narto. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Fitri. Izin untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan, Pak? Oh gitu. Silakan aja Bu Fitri. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi begini Pak Narto, selama Pak Narto menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kendal ini, adakah suatu masalah yang Pak Narto hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika boleh tahu, Bapak bisa menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya masalah tersebut, Pak. Oh gitu. Ada sih Bu Fitri, ada beberapa masalah yang pengambilan keputusannya itu ada dilema, ada pemikiran yang panjang. Karena yang muncul di dalam masalah itu kita tidak bisa serta-merta memutuskan harus begini, tidak, tapi harus kita pikirkan jangka panjangnya, kita pikirkan efeknya, kita pikirkan dasar masalahnya dan sebagainya. Yang banyak dari murid atau siswa kita untuk kenaikan kelas ini, masalah yang timbul adalah banyak anak yang sering tidak masuk atau alfanya jumlahnya kadang-kadang banyak, sehingga menimbulkan dilema kepada kita, apakah anak ini tidak dinaikkan ataukah dinaikkan. Ada dua kubu pemikiran di sini. Yang pertama yang meminta anak itu tidak naik karena tidak memenuhi syarat masuk sekolahnya, karena banyak tidak masuk sekolah. Kemudian kubu yang kedua itu memberikan pertimbangan yang lain. Kita cari dulu akar masalahnya. Anak ini tidak masuk, banyak tidak masuk ini kenapa? Jadi tidak serta-merta langsung tidak kita naikkan. Mungkin anak yang tidak masuk ini karena mungkin membantu orang tuanya. Mungkin karena kondisi keluarganya, kendaraannya mungkin kurang atau jauh dari sekolah, atau mungkin juga karena anak-anak ini ke sekolahnya mengalami hal-hal tertentu yang harus kita urusi atau kita cari akar masalahnya. Nah, untuk permasalahan dilema tersebut, tadi untuk cara pemecahannya bagaimana Pak Narto? Ya, gini Bu Fitri, bahwasanya sebelum kita melakukan keputusan atau mengambil keputusan, kita yang pertama adalah merapatan dengan BK, karena BK yang menangani langsung anak-anak yang bermasalah ini, atau rapat dengan BK. Nah, setelah rapat dengan BK, kemudian kita lanjut dengan rapat wali kelas. Kita mengajak wali kelas untuk berdiskusi masalah yang dihadapi oleh anak. Kemudian setelah dengan wali kelas, akhirnya baru kita plenokan kepada semua dewan guru. Jadi tahapnya ada 3 itu yang kita ambil. Ya, prosesnya luar biasa ya Pak Narto. Ya, memang harus begitu. Jadi ya, jadi begini Pak, di dalam modul yang saya pelajari itu ada 3 prinsip dalam menyelesaikan dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus tersebut atau permasalahan tersebut termasuk dalam prinsip pengambilan keputusan dilema yang manakah Pak? Oke. Memang sebenarnya ada beberapa kubu tadi. Ada yang pertama itu berbasis peraturan. Jadi kalau ada anak yang tidak masuk banyak, kemudian tidak sesuai dengan peraturan, langsung cut, tidak dinaikkan. Kemudian ada yang berpikir bahwasanya berbasis peduli, bahwasanya kita perlu menimbulkan rasa peduli kepada anak. Kita harus cari dulu permasalahan anak ini sampai tidak masuk banyak, kenapa? Mungkin dia membantu orang tuanya, memang ekonomi keluarga yang kurang mampu, bahkan ada yang tidak mampu. Mungkin ada yang karena orang tuanya tidak di rumah, sehingga hanya ikut mbahnya atau ikut budinya, karena orang tuanya bekerja di luar negeri, sehingga kurang perhatian dengan dari orang tua. Mungkin juga karena dia itu memang sering begadang malam, karena mungkin ada yang membantu warung, mungkin ada yang karena dia atlet, mungkin karena dia harus
latihan voli, ataukah latihan karate, ataukah latihan tari, ataukah latihan nyanyi sampai malam, sehingga paginya dia terlambat ke sekolah, akhirnya kadang-kadang karena capek dia nggak masuk sekolah. Nah, ini semua akan kita pertimbangkan. Jadi ini rasa peduli kepada anak yang jangka panjangnya ke depan. Anak masih punya waktu, anak masih punya masa depan yang panjang, dan kita empatilah kepada anak, semacam itu. Untuk permasalahan dilema yang lainnya, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana Pak Narto? Oke. Yang kita pertimbangkan kan tidak hanya jangka pendek, Bu Fitri. Bahwasanya kita juga berpikir jangka panjangnya. Karena anak-anak ini masih punya masa depan yang sangat panjang. Mereka masih sangat remaja, belum stabil, masih labil lah pemikirannya. Maka kita berpikirnya ke arah jangka panjangnya anak-anak. Pak, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema seperti tadi, Pak? Ini ada. Nanti masalah yang timbul ini, yang pertama kita akan bicarakan dengan BK, dengan yang bersangkutan. Jadi antara yang bersangkutan dengan BK. Setelah itu langkah yang kedua, kita bisa dengan Dewan Guru atau dengan para wakil kepala sekolah. Kasus ini kita naikkan. Ini kalau kasusnya belum selesai di tingkat awal. Kalau ini pun belum selesai, maka langkah yang terakhir atau ketiga adalah dengan merefleksikan bersama. Bagaimanakah kalau kita pada posisi anak tersebut? Apakah kita mendapatkan punishment tidak naik itu sudah adil menurut anak ini? Seperti itu. Jadi kita merefleksikan diri kita, kalau misalnya kita mengalami masalah, kemudian kita seperti mereka. Nah, sehingga kita juga bisa memberikan pertimbangan yang lebih adil dan juga lebih ada rasa peduli dan empati kepada anak tersebut. Gitu. Oke, Pak. Ada nggak Pak hal-hal yang menurut Pak Narto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Ada, Bu Fitri. Yang paling efektif adalah kita mengkomunikasikan masalah itu pada yang bersangkutan, sehingga anak tersebut itu paham masalah apa yang dihadapi, sehingga langkah ini lebih efektif. Selain kita komunikasikan kepada anak, juga kita komunikasikan kepada yang bersangkutan. Selain itu juga kepada orang tuanya atau walinya, sehingga masalah itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Menurut Pak Narto, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi yang berkaitan dengan dilema etika, ada Pak? Ada nggak Pak? Ada, begitu, tetap ada. Jadi ada pemikiran yang hanya berpikir jangka pendek. Nah, ini yang menjadi tantangan. Maka kita mengajak mereka untuk berpikir jangka panjang. Berpikir bahwa anak ini masa depannya masih panjang. Maka kita perlu kasihan, ya bukan kasihan sebenarnya, tapi kita memikirkan jangka panjangnya mereka, masa depannya mereka yang masih panjang. Itu tantangan yang saya hadapi. Jadi harus mengajak semuanya untuk berpikir ke sana. Nah, itu yang menjadi tantangan. Jadi tantangan, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Maksudnya gini Pak, Bapak itu langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat atau ada jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Kalau jadwal tertentu tidak ada, Bu Fitri, tapi kita memang punya jadwal khusus. Setiap bulan BK itu selalu melaporkan kepada kepala sekolah kasus-kasus yang ada di sekolah. Sedangkan kalau ada kasus-kasus yang mendadak, maka kita BK dengan segera untuk melaporkan kepala sekolah, kemudian kita akan diskusikan, kemudian kita akan rapat kasus dengan BK untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin, sehingga masalah itu tidak merembet kemana-mana. Jadi jadwal khusus ada, sedangkan kalau ada masalah mendadak, maka kita segera untuk rapat kasus. Baik Pak. Ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah Pak Narto dalam menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, alhamdulillahnya ada. Di sini paling tidak yang pertama adalah dari BK, karena BK ini merupakan partner daripada anak-anak yang tahu permasalahan dengan anak-anak. Ini satu dengan BK. Yang kedua nanti dengan wali kelas, karena wali kelas ini juga pengganti orang tua di sekolah. Sedangkan yang ketiga nanti dewan guru dan juga bapak ibu guru lain mungkin yang terbuka untuk masalah-masalah ini dengan sekolah. Itu kira-kira. Oke Pak, baik. Pertanyaan terakhir Pak Narto, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, adakah sesuatu yang bisa Bapak petik, terutama terkait dengan penyelesaian masalah yang terdapat dilema etikanya Pak? Nah, ada. Dari permasalahan tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasannya kita selaku lembaga harus membangun jaringan yang baik dengan jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Karena dengan membangun jaringan kepada semua pihak, ini kita bisa tahu permasalahan sejak dini, sehingga kita bisa segera untuk menyelesaikan. Karena kita harus membangun rasa empati dan peduli kepada semua pihak, sehingga kita bisa mewujudkan pendidikan yang baik dan berpihak bagi siswa yang dicita-citakan oleh pendidikan kita nasional. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Narto atas waktunya dan telah berkenan menjadi narasumber wawancara kami. Ini kalau izin untuk pamit undur diri. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Fitri, mudah-mudahan berhasil dan sukses dan diberikan pelajaran untuk kegiatan selanjutnya. Begitu Bu Fitri. Matur suwun Pak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.